Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hermazaya, NIM 200521116, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas pengantar kewirausahaan tentang business plan yang berjudul Roti Bakar Es Krim. Baiklah, segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahannya maka saya dapat menyelesaikan business plan ini dengan tepat waktu. Berikut ini saya mempersembahkan sebuah business plan dengan judul Roti Bakar Es Krim, yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari kiat-kiat berwirausaha hingga mencapai kesuksesan. Melalui kata pengantar ini, saya terlebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi business plan ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat. Dengan ini saya mempersembahkan tugas ini dengan penuh rasa terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi tugas ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Adapun latar belakang business plan ini adalah dengan berkembangnya zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian besar kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Baiklah, kita masuk ke visi. Visinya adalah menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan merakyat. Adapun misinya yaitu 1. Memberikan cita rasa yang terbaik. 2. Memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, tujuan. Adapun tujuannya adalah 1. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 2. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke aspek pemasaran. Aspek pemasaran terbagi menjadi produk, rencana usaha, analisis pasar, dan strategi pemasaran. Yang pertama, kita masuk ke produk. Produk roti bakar ini berbeda dari roti-roti bakar yang lainnya. Saya mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan menu roti bakar. Saya tidak hanya menjual roti bakar biasa pada umumnya, tetapi saya juga mempunyai menu spesial, yakni roti bakar buah dan roti bakar es krim. Tidak hanya menjual roti bakar, saya juga menjual aneka minuman seperti aneka macam jus buah, sirup, berbagai jenis kopi, maupun es krim. Dengan memiliki berbagai macam rasa tersebut, maka masyarakat dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, sianida, zat beracun, dan lain-lain, sehingga baik untuk dikonsumsi dan konsumen dan tidak merusak kesehatan. Selanjutnya, rencana usaha. Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini adalah sebagai berikut. 1. Rencana jangka pendek. 2. Rencana jangka menengah. 3. Rencana jangka panjang. Kita masuk ke rencana jangka pendek. Usaha bisnis roti bakar es krim yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis yang bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha
yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. Yang kedua, yaitu rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami. Kedepannya, pelanggan ialah raja, maka dari itulah kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan, belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula, kami rajin melakukan promosi usaha kami, baik dari mulut ke mulut, iklan radio, media online, dan media yang lainnya. Yang ketiga yaitu rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula, kami membangun jaringan dengan membangun maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Kita masuk ke analisis pasar. Analisis pasar dan pemasaran usaha roti bakar es krim kami yaitu 1. Target penjualan, 2. Sasaran konsumen. Kita masuk ke yang pertama yaitu target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan, seperti alun-alun dan tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati di masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat non-lokal. Sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Yang kedua yaitu sasaran konsumen. Adapun sasaran konsumen adalah dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan. Harga yang kami berikan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan yaitu 10.000 per pix. Kita masuk ke strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah 1. Media banner, 2. Dengan media internet, 3. Membuka cabang. Kita masuk yang pertama yaitu media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan memasang banner di dekat lokasi kita berusaha untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahu kepada orang lain untuk membeli roti es krim di tempat kita. Yang kedua, dengan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Yang ketiga yaitu membuka cabang. Membuka cabang adalah selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan cara menambah cabang baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan memperluas usaha roti bakar es krim ini ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapat serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperkerjakan karyawan yang baru. Yang keempat yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti rasa red velvet dengan harga yang terjangkau yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga pengembangan produk semakin baik dan tingkat ciri khas produk kita pun setiap harinya ingin dikenal. Ada yang kelima yaitu melakukan promosi untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan. Mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara-caranya yaitu sebagai berikut. 1.
Pada setiap hari Sabtu, kami akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli roti bakar es krim dengan harga di atas 20.000. Maka akan kami berikan diskon sebesar 10%. Yang kedua, apabila konsumen membeli roti bakar es krim sebanyak 3 pick, maka kami akan memberikannya gratis sebanyak 1 pick. Kita masuk ke analisa operasional. Analisa operasional terdiri dari beberapa bagian, yaitu rencana produksi, analisis pendukung bisnis, dan analisa SWOT. Kita masuk ke rencana produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. 1. Kualitas, 2. Lokasi, 3. Cita rasa. Yang kita masuk yang ke 1, yaitu kualitas. Kualitas yang kami berikan adalah kualitas yang terbaik, dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kita gunakan, agar konsumen pun tidak kapok atau jerah karena telah membeli produk kita yang mempunyai kualitas yang baik, bagi dari segi bentuk maupun rasanya. 2. Lokasi. Tempat usaha yang kami rintis ialah di alun-alun yang ramai dilalui oleh orang atau tempat kumpul orang-orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Selain itu, di alun-alun juga memungkinkan kami untuk membuka usaha roti bakar es krim ini. Yang ketiga, cita rasa. Dalam mengontrol cita rasa produk dari usaha kami ini agar dapat dinikmati dan konsumen dengan rasa yang enak, maka kami melakukan proses yang baik, dari bahan baku yang akan kita pakai sampai proses pengemasan yang baik. Gunakan bahan baku yang memang mempunyai kualitas yang baik agar para konsumen puas dengan produk yang akan kita tawarkan ke mereka. Kita masuk yang kedua, yaitu analisa pendukung bisnis. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Adapun elemen-elemen yang terlibat dari kalangan usaha ini yaitu 1. Distributor, 2. Pelaku bisnis tersebut, 3. Pelaku bisnis lainnya, yang keempat pengelola tempat. Kita masuk yang pertama, yaitu distributor. Agar usaha ini dapat berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan-bahan dari roti bakar es krim ini mudah didapatkan. Distributor yang kami maksud merupakan orang yang memasak barang-barang yang kami butuhkan, seperti penjual roti maupun toko bahan baku yang menjual segala bahan yang kami butuhkan. Yang kedua, yaitu pelaku bisnis tersebut. Dalam bisnis jualan roti bakar es krim, kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill, yang khususnya seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi, yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun dan teletan, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif, karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras. Kita juga memerlukan pemikiran-pemikiran atau ide cemerlang yang mampu membuat usaha kita semakin berkembang. Yang ketiga, yaitu pelaku bisnis lainnya. Kita pun harus memilih hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya. Karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga disinilah kita sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Di samping itu, dengan mempunyai hubungan yang baik dengan pelaku bisnis lainnya, tentu saja akan mudah bagi kita untuk saling bertukar pendapat ataupun informasi yang menguntungkan bagi pelaku bisnis lainnya. Yang keempat, yaitu pengelola tempat. Adapun pengelola tempat yang dimaksud adalah dalam bisnis yang akan kita jalankan, tentunya kita harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan kita jadikan sebagai lokasi berbisnis. Tentunya, jika kita sudah mempunyai izin yang cukup, usaha yang kita jalankan pun tidak berjalan dengan rasa kekhawatiran dan akan menimbulkan rasa aman bagi pelaku usaha maupun konsumen. Yang ketiga, yaitu analisa SWOT. Yang dimaksud dengan analisa SWOT terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang keempat threat atau ancaman.
Kita masuk yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu, mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha roti bakar yang lainnya, yaitu roti bakar buah dan roti bakar es krim. Yang kedua, tempatnya strategis dan mempunyai cabang di mana-mana, sehingga mudah untuk dikunjungi. Yang ketiga, rasa yang sangat enak. Yang keempat, harganya cukup murah, terjangkau, pelayan memuaskan, rapi dan bersih. Yang kelima, sela yang digunakan untuk roti bakar berasal dari buah segar dan tanpa pengawet karena dibuat sendiri. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Adapun kelemahannya adalah sebagai berikut. Tidak cocok bagi orang yang tidak suka roti buah ataupun es krim. Belum mempunyai cabang, kurang modal untuk memulai usaha. Harga bahan baku tidak stabil atau dalam pembuatan selai. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu mempunyai beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Satu, digemari sebagai besar masyarakat. Yang kedua, ciri khas menu, yaitu roti bakar menjadikan usaha ini sangat menjanjikan cabang yang semakin banyak. Membawa konsumen mudah mendatanganinya. Budaya masyarakat yang konsumtif. Yang keempat, threat atau ancaman. Adapun ancamannya yaitu sebagai berikut. Satu, banyak saingan di luar sana. Dua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga roti bakar yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Yang ketiga, bila hujan turun maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak atau jarang. Kita masuk ke analisa keuangan. Analisa keuangan terdiri dari beberapa bagian, yaitu modal awal, rencana atau pendapatan. Kita masuk ke modal awal. Bagi pelaku usaha, penting bagi kita untuk memperhitungkan modal awal yang akan kita gunakan untuk memulai kegiatan bisnis atau usaha yang kita jalankan. Karena modal adalah satu aspek penting dalam memulai bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Adapun modal sebagai berikut. Nota yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Satu buah gerobak seharga 3 juta. Satu buah pemanggang roti seharga 500.000 rupiah. Satu buah kompor gas seharga 300.000, 2 buah telenan seharga 15.000, 2 buah pisau seharga 25.000, 1 buah tabung gas seharga 100.000, 5 buah sorbet seharga 5.000, 3 buah solet seharga 2.000, 2 buah kotak sampah seharga 30.000, listrik, air dan lain-lain seharga 250.000. Merek usaha atau banner sebanyak 2 meter seharga 100.000. Box tempat es krim 1 buah seharga 50.000. Adapun total modal awal yaitu 4.471.000. Adapun nota jangka pendek yaitu roti 30 bungkus roti seharga 150.000, 1 kotak es krim seharga 250.000, 1 kilogram nanas seharga 12.000, 1 kilogram stroberi seharga 12.000, 1 kilogram kacang seharga 20.000, 1 bungkus coklat seharga 20.000, 1 kilogram serikaya seharga 20.000, 1 kilogram nangka seharga 16.000, 1 kaleng susu seharga 9.000, dan yang terakhir 1 kotak keju seharga 18.000. Total keseluruhannya sebanyak 553.000. Jadi total untuk modal awal, kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek adalah 4.471.000 ditambah dengan 4.471.000 ditambah dengan 553.000. Total keseluruhannya sebanyak 5.024.000. Kita masuk ke rencana pendapatan. Adapun rencana pendapatan yang akan kami lakukan sebagai berikut. Untuk target penjualan roti es krim sebanyak 30 pik per hari,
penjualan roti bakar es krim 10.000 kali 30 sebanyak 300.000. Total penjualan per hari yaitu 300.000. Rencana pendapatan penjualan 7 hari berdasarkan kebutuhan jangka pendek dikurang dengan 178.000 kebutuhan jangka pendek. Hasil total dibagi 2 orang dikali 4 waktu sebulan. Maksudnya 200.000 dikali 7 sama dengan 2.100.000 dikurang 553 sama dengan 1.547.000. 1.547.000 dibagi dengan 2 orang totalnya sebanyak 773.000. Sedangkan 773.000 dikali 4 waktu sebulan sebanyak 3.094.000. Jadi pendapatan bersih per bulan dari setiap orang adalah 3.094.000. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rencana pengembangan usaha, yang ketiga kesimpulan. Adapun rencana pengembangan usaha, sebagai wirausaha yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan cita rasa roti bakar yang kami buat. Karena apabila kualitas roti bakar kami tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Yang terakhir yaitu kesimpulan, menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Saya sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.